kelas 11 ya? Ya. Kelas 11 dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, Bapak akan mengabsen. Pertama ada Hanan, ada Firman, oke, Aldi, oke. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita menaikkan pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, kita mulai. Untuk pelajaran hari ini kita masuk pada materi merawat mekanisme katup. Jadi mekanisme katup itu adalah semua yang menggerakkan katup itu dinamakan dengan mekanisme katup. Katup itu ada 3 bahasa yang mungkin kamu kenal di luar. Ada yang namakan katup itu bahasa Indonesia. Ada yang namakan klep. Klep itu bahasa Belanda. Ada dinamakan dengan palpe. Tulisannya palpe dibaca palp, itu bahasa Inggris. Jadi ada 3, ada katup, ada klep, ada palp. Itu sama. Itu DP nama klep yang ada di atas sebuah mesin ya. Dalam pelajaran ini, jadi kompetensi intinya adalah memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dan megakognitif sesuai dengan kompetensi dasar. Ini yang harus kamu miliki. Pertama, siswa itu atau peserta didik harus dapat memahami prinsip kerja mekanisme katup. Bagaimana? Yang kedua, harus mampu merawat secara berkala. Yang diuraikan pada mengidentifikasi komponen, yang diuraikan pada indikator pencapaian, yaitu mengidentifikasi komponen-komponen mekanisme katup. Yang kedua, Anda dapat menjelaskan lebih prinsip kerja. Katup itu kan cuma 2, ada katup masuk dengan katup buang. Secara keterampilan, indikator pencapaian Anda yang Anda harus ketahui adalah mampu memeriksa kondisi komponen dari masing-masing mekanisme katup. Yang kedua, setelah mampu melakukan penyetelan perawatan secara berkala mekanisme katup sesuai dengan buku manual. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pengetahuan terbagi 2. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Untuk yang pengetahuannya, siswa setelah mempelajari presentasi, membaca buku manual servis dan tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis mekanisme katup. Yang kedua, setelah memperhatikan presentasi, membaca buku manual serta tayangan video, peserta didik dapat menyebutkan nama dan fungsi komponen di setiap jenis mekanisme katup secara keseluruhan. Yang ketiga, setelah mempelajari presentasi, membaca buku manual dan tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja di setiap jenis-jenis mekanisme katup secara keseluruhan. Tujuan pembelajaran prakteknya, setelah mempelajari presentasi, membaca buku servis manual, tayangan video, peserta didik dapat memeriksa komponen-komponen dari masing-masing mekanisme katup sesuai buku manual dengan teliti dan percaya diri. Yang kedua, setelah memperhatikan presentasi dan membaca buku manual, tayangan video, peserta didik mampu melakukan perawatan mekanisme katup sesuai dengan buku servis dan dengan teliti, dengan percaya diri. Jadi kamu seandainya yang menanjak, dia naik gunung tidak mampu, itu salah satu kerusakannya biasanya di mana? Pastinya DP klep, DP setelan barangkali, so tidak normal. Yang berikut, kalau misalnya Hendra punya motor dia berasap, apa yang terjadi? Mengatur kembali setelan klep atau katup atau biasa orang kenal dengan apa? Jadi untuk materi pada hari ini kita mempelajari tentang bagaimana merawat mekanisme katup. Oke. Termasuk pada materi. Apa sebenarnya fungsi dari mekanisme katup itu? Pada mesin 4 langkah, mekanisme katup itu layaknya sebuah pintu. Jadi mengingatkan kembali pelajaran kelas 10, itu prinsip kerja motor itu ada 4. Kenapa dikatakan 4? Karena ada langkah pertama, langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Sehingga jadi 4 tak. Jadi motor itu cuma ada 2 tak dengan 4 tak.
membantu kerjanya klep. Ini namanya crankshaft sprocket gear. Ini ada di crank as. Tampaknya rantai kacili. Yang kedua ada camshaft sprocket gear. Ini gearnya di noken as. Penilaian dalam pelajaran ini adalah pertama penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, berarti ada tugas, ketiga penilaian pada saat praktek. Jadi ada 3 penilaian sikap, penilaian pengetahuan dengan penilaian praktek atau keterampilan. Yang kita pelajari adalah yang paling atas, yaitu mekanisme kaku. Perhatikan ya, pada saat ini terbuka ini langkah masuk. Jadi selama itu motor dia hidup, maka ini berputar seperti ini. Ini noken as berputar terus ya. Jadi noken as berputar, menekan rocker arm menekan klep. Jadi itu mekanisme klep itu ada 3. Single valve atau SP, OHC, double overhead camshaft. Ada pertanyaan? Oke, silakan bagi kelompok. Perubahan celah, sehingga harus dibutuhkan sebuah penyetelan. Jadi kalau dia terlalu longgar tidak bagus, terlalu dia span juga tidak bagus. Terus putar rotor magnet atau flywheel pada saat penempatan piston pada ekosistem A langkah kompresi menuju ke sepeda motor masing-masing. Silakan posisikan crank as dalam posisi top. Itu ditandai pada garis ini, ada garis noken as ini di sini, ada garis ini harus lurus dengan ini, harus sejajar ini dengan ada garis di dalam. Ini tanda ini, baru ini tanda ini harus di tengah-tengah di sini. Kamu ini kalau terisi jadi caranya kasih masuk ini. Jadi silakan isi di sini nama anggota 0,10 juga. merek apa. Jadi yang nomor 3 itu merek sepeda motor ya. Misalnya itu Mio J, ini Jupiter Z1, yang ini Supra. Ada nomor sedikit. Mana? Boleh. 0,10. Ini baru yang 1. Boleh pintar lagi. Mio J ini. Oke, jadi pemeriksaan klep tadi, coba dari kelompok 1 presentasikan apa yang kamu dapatkan tadi. Celah klep. B. Jenis kegiatan kerja kelompok. C. Tempat kegiatan bengkel sekolah. D. Sebelum distel, katup masuk 0,05 mm. Katup buang 0,5 meter. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2 pekerjaannya. Alat dan bahan. Sepeda motor, kunci ring, obeng, peler gauge, kunci alfa, kunci L tapet, maju, nampan. Sebelum distel, katup masuk 0,10 mm. Katup buang 0,15 mm. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Pasti saja. A. Judul kegiatan melakukan penyetelan celah tutup. B. Judul kegiatan kerja kelompok. C. Tempat kegiatan bengkel sekolah. Masuk 0,10 mm. Katup buang 0,10 mm. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Dari hasil pemeriksaan Anda tadi, apakah ada permasalahan yang kamu dapatkan? Misalnya apanya? Misalnya silakan kelompok 3. Celah katup terlalu besar. Celah katup terlalu besar. Kelompok lain? Di kelompok 2 tadi saya lihat ada masalah.
mencari top itu terlalu lama. Ukuran klep masuk untuk Mio J standar buku manualnya itu 0,08. Untuk buangnya 0,010 sampai 0,12. Liter itu sesuai buku manualnya, ukurannya sama 0,08 pada katup masuk dan pada katup buang itu 0,08. Untuk motor Supra, jadi kita sebagai teknisi harus semua celah klep pada semua jenis motor harus terhafal. Penutup klep semua motor itu di atas. Cuman masing-masing pabrikan itu memberikan, jadi tergantung apa? Tergantung merek sepeda motor itu sendiri. Silakan diamati bagaimana cara menyetel klep. Tadi baru kita periksa, sekarang kita setel. Jadi seperti tadi sama pada saat kita memeriksa pertama kita membuka penutup klep. Periksa yang berikut adalah putar crank as atau krangsal berlawanan arah jarum jam supaya dilihat top. Tangan kiri ditahan. Pada saat pengancingan ditahan, tangan kanan ini yang dikencangkan. Tapi yang tangan kiri ini ditahan. Ya, kalau ditarik kasih longgar, berarti dikasih longgar ulang, di setel baru lagi. Itulah langkah-langkah penyetelan. Ada yang bertanya dari video itu? Jelas? Sepakat? Oke, sekarang silakan praktekkan bagaimana cara menyetel klep. Nah, kalau Boleh Pak. Sudah boleh. Ada yang tujuan di sini. 8,201. Nah, yang tangan kiri tahan, tangan kanan diputar. Tangan kiri ditahan. Ini ya, sudah. Ini ya. Baru nomor anak nomor. Iya, isi apa yang kamu laksanakan tadi. Ini ya kan? Ini. Baru ini yang 67. Silakan isi. Coba Fikran melaporkan hasil pekerjaan kita yang terakhir pada saat penyetelan klep. Yang paling terakhir. Sesudah di setel, katup masuk 0,10 mm, katup buang 0,10 mm. Kelompok 2. Sesudah di setel, katup masuk 0,10 mm. Oke, kelompok 3. Sesudah di setel, katup masuk 0,05 mm. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa jenis-jenis mekanisme katup dalam sebuah sepeda motor itu ada 3. Yang pertama ada SV atau single valve. Yang kedua ada OHC, overhead cam shaft. Yang ketiga ada DOHC, double overhead cam shaft. Celah katup sebelum di setel, maka akan didapatkan data-data sesuai dengan prosedur yang tertera pada LKPD atau job sheet Anda yang Anda tulis tadi. Celah klep sesuai dengan standar SOP atau standar operasional prosedur. Untuk pertemuan minggu depan kita belajar tentang merawat blok silinder dan kelengkapannya. Seher, silinder maupun ring, seher dan stang seher. Sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, silakan ketua kelas memimpin doa di tempat saja. Oke, terima kasih.
Kita berjumpa lagi minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.